tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah 100 tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per kepala itu 1.200.000, per kakak ditambah 1.200.000 untuk rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh, itu akan dinilai oleh KJPP dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan, sampan di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-duanya ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fan-fan aja kok. Jadi kalau boleh janganlah, kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu. Kalau mau urusan menjadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arahan Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T. Untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus lewat investasi. Masa sih kita kalah dari negara tetangga daripada gitu. Saya pikir itu teman-teman. Itu sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan silakan, tapi jangan tanya sensitif ya. Insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita bicara. Ya. Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tumbuh buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Siapa? Langsung dari video Batam. Oh, siap bos. Pak Menteri, kami ingin bertanya, ini biar informasi yang di publik jelas. Berapa sih total luasan HP yang dikasih oleh Menteri ATM di Pulau Rempang? Yang kedua, rencana relokasi yang disiapkan oleh BPU Batam adalah di Pulau Galang. Apakah Menteri ATM sudah memberi HPL-nya terhadap BPU Batam? Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di pesisir pantai Dapur 3 itu Pak, banyak kuburan masyarakat. Mohon penjelasan Pak. Nanti menyangkut APL nanti Pak Menteri ATR yang menjelaskan. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain, hutan lindung betul saja. Hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan
industrinya tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clear. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong menjelaskan dengan status APR-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami ya. Nanti saya masih di sini. Saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya. Ya. Jangan tanya di luar batas kewenangan menyebut kuburan itu kecuali saya ketua RT. Kalau saya ketua RT Rempang saya bisa jelaskan. Ya. Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, satu Pak Menteri. Jadi gini Pak Menteri, salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan bangunan dulu. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih lagi pada saat akhirnya jaminan apa oleh pemerintah yang akan diberikan. Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota, Pak Ansar juga masih gubernur, kami bertiga juga insya Allah masih menteri, kecuali presiden besok pagi mimpi lain ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada, mungkin keraguan itu dari TV aja itu. Artinya kan tidak hanya lakukan Pak Menteri. 2 tahun. Karena keseluruhan itu kan tidak enggak. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Kalau kontraktor, kalau pengusaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu dilakukan. Ya. Pak Menteri, dari permintaan warga, apakah tidak memungkinkan melakukan sesuatu pendampingan dengan investasi Pak? Kemudian kalau seandainya nanti belum selesai setelah bapak-bapak berakhir jabatannya, apakah ada yang nanya Pak? Ada Begini, pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahannya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan landasan hukumnya sudah kuat, tidak perlu ada keraguan itu. Ya. investasi yang berdampingan dengan 16 tertentu aja. Nanti kita lagi bicarain, ya. Kita lagi bicarain. Nanti kita bicarakan, ya. Ini saya pikir cukup baik. Wartawan ini kelihatannya lebih maju cara berpikirnya ketimbang pemerintah. Karena kita bingung ya kalian punya pertanyaan. Apa tuh? Ya itu kan hak dia untuk memberikan rekomendasi. Nanti kita pertimbangkan semuanya. Nanti kita lihat, ya. Oke bos, saya pikir cukup ya. Kau dari Papua kan? Oh dari NTT, saya pikir kau dari Papua. Muka kau sama dengan saya. Kan Bapak di sini diutus untuk bertemu dengan orang. Kapan kira-kira pertemuan itu dilakukan Pak? Nanti kita lihat ya. Saya belum makan sore soalnya, sambil berpikir ya. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti kita lihat. APL, silakan Pak Hadi, menyangkut APL ya. Abdurrahman Pak Menteri, mau nanya putra daerah Batam. Assalamualaikum. Abdurrahman Pak Menteri. Baik. Assalamualaikum. Baik rekan-rekan media sekalian, terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang yang ada di 16 titik, kami sudah siapkan lokasi di dapur 3. Di dapur 3 luasnya 500 hektar. Untuk HPR tinggal menyerahkan saja. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kota yang masuk ke PP Batam agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga untuk 16 titik dari Pulau Rempang itu dari ATR BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah di inden, subjeknya sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertifikat sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM.
sertifikat hak milik yang tidak boleh dijual harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Nah, untuk yang di relokasi ini nantinya, di pergeseran tempat ini juga kami minta supaya diberikan sertifikat hak milik untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan identifikasi seluas 500 hektar. 500 hektar tersebut masing-masing adalah 500 meter. Sertifikat akan kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. Pak, soal luasan HPL yang diserahkan oleh Menteri ATR BPN, soal di luasan Pulau Rempang itu berapa hektar, Pak? Yang di luar Rempang itu ada masih dalam proses, kami juga masih minta supaya clear and clean. Setelah itu baru kita serahkan HPL sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Karena sekarang kan masih dalam proses pengukuran. Nanti Itu ini. teknis ya. Iya, teknis, iya. Ya, teknis sekali. Iya. Jangan tanya ke menteri hal-hal tugas detail. Cukup ya. Ya udah, lagi turun nih kita ya. Info Pak, kalau teropang Pak. Mana?